Seperti kalian tahu, kita tidak berhasil untuk menjadi juara, kalah dengan adu penalti. Ya, gue pribadi sangat amat bangga dengan tim ini, bahwa kita bisa bersaing lawan rank 5 dunia, 13 kali juara Asia dari 17 laga, 17 kejuaraan Asia. Akhirnya mereka menjadi juara yang ke-14 dari 18 kejuaraan. Itu rekor yang luar biasa untuk Iran. Tapi gue masih kok bisa kita itu melawan rank 5 dunia sampai adu penalti. Kok bisa kita geser Jepang yang 4 kali juara Asia, berkali-kali ikut Piala Dunia, dari sisi semifinal. Nah, ini yang benar-benar nggak kebayang bahwa kita itu sehebat itu sekarang futsal kita. Jadi yang ditunjukkan oleh pemain, pelatih dengan juara AFF dan SEA Games itu bukan kebetulan. Ini rentetan progres yang dilakukan semenjak Hector masuk. Dia berbenah. Kuncinya itu apa sih? Kalau gue bilang, kuncinya itu kita berani ngepres Iran, kita berani ngepres Jepang dengan pergerakan dengan intensitas begitu tinggi. Kalian mungkin belum tahu, tapi Hector ini dulu pelatih fisik di timnas Vietnam waktu pertama kali lolos ke Piala Dunia. Jadi dia sangat tahu soal masalah fisik. Jadi dia punya beberapa kualifikasi, bukan hanya sebagai head coach tapi juga sebagai pelatih fisik. Dia tahu apa yang dibutuhkan pemain agar bisa bersaing di level dunia. Level Asia adalah level dunia di futsal, bukan sepak bola futsal. Nah, dia tahu apa yang dibutuhkan dan dia coba mentransformasi ilmunya dia itu kepada pemain. Nah, pemain ini bisa menjalankan apa yang dia inginkan. Kalau lihat berapa kali Jepang waktu lawan Jepang itu di press, Jepang nggak bisa build up, hilang bola. Bahkan lawan Iran pun demikian. Cuman memang kelihatan, kita harus fair bahwa kualitas main Iran memang lebih bagus daripada kita. Terutama skill individu. Gila, nomor 8 itu, 8 atau 12 si Sahar atau siapa itu namanya. Itu Edan tuh ngelewatin semua pemain itu kayak mereka nggak ada, tahu, segampang itu. Dan ya kalian juga lihat semua lah, save yang dilakukan Habibie. Akhirnya Habibie menjadi kiper terbaik, ya selamat untuk Habibie, layak jadi kiper terbaik dalam turnamen ini. Tapi juga defense kita memang finishing Iran nggak bagus. Cuman ini match udah masalah mental. Lu ketinggalan 1-0, nggak lama 1-1, unggul 2-1, 3-1. 3-1 loh lawan Iran. Nggak ada pernah orang kepikiran bahwa lawan rank 5 lo bisa unggul 3-1. Nggak lama lagi 3-2 dan bermain 3-3. 3-2 masuk halftime terus 3. Ini kan masalah mental. Persis yang ditunjukkan oleh tim ini pas lawan Jepang. Jepang menyamakan, mereka unggul lagi. Ini juga lawan Iran. Iran menyamakan 3-3, unggul lagi 4-3. Disamakan lagi 4-4, unggul lagi 5-4. Sampai di detik terakhir, detik-detik akhir lah, jadi 5-5. Sangat amat disayangkan. Tapi sekali lagi ini Iran. Ini benar-benar Iran yang benar-benar nggak gampang untuk dikalahkan. Salah satu kunci menurut gue itu pressure-nya sih. Itu menjadi kunci yang tidak memberikan Iran ruang. Dan ini kembali ditunjukkan lawan Iran. Kita bermain kembali dengan intensitas tinggi. Mungkin ada 1-2 beberapa momen di mana kita agak lengah, karena nggak ada 5 menit mungkin ya. Kita nggak bisa pegang bola, susah pegang bola sehingga digempur terus sama Iran. 5 menit di babak kedua kalau nggak salah, 5-7 menit, di mana Iran selalu menyerang di babak kedua. Cuman we stand very strong gitu loh. Gue salut sama Israel yang nggak penalti nggak masuk. Satu, dia cetak gol loh, dia cetak hat-trick kalau nggak salah selama itu.
Kedua, dia sebagai pemain muda berani mengambil tanggung jawab. Berani mengambil tanggung jawab, oke, gue ambil penalti. Ini menunjukkan bahwa dia punya mental yang luar biasa. Dia merasa nyaman karena dia sudah cetak ke hat-trick, dan maka dari itu dia berani ambil penalti. Ini tanggung jawab yang dia berani tunjukkan di usia 21-22 tahun yang sangat muda. Jadi walaupun nggak masuk, gue tetap respect, salut kepada Israr dan juga kepada semua pemain. Kalau lu hanya kalah adu penalti, semua orang juga tahu di sepak bola dia apa. Tim-tim besar pun sering gagal dengan adu penalti. It happens. Dan gue rasa sekarang kita bisa dikategorikan negara top di Asia. Tinggal kita harus menunjukkan dari sisi konsistensi, yaitu 2028 bahwa kita bisa lolos lagi. Nggak usah final, 4 besar aja itu sudah masuk ke Piala Dunia. Jadi ini yang harus dipertahankan, dan ini bisa dipertahankan kalau seandainya kita dapat banyak jam terbang, karena masih ada pemain-pemain muda yang jam terbangnya kurang banyak, itu dibutuhkan jam terbang. Dan ini kalah pengalaman. Ini pun kalah pengalaman karena Iran udah sering masuk ke 4 besar final dan lain. Kita baru pertama kali, dan ini kedua kali dalam event kita lolos grup. Jadi murni kalah pengalaman sehingga mereka tahu kapan mereka mau, apalagi pelatihnya Hamid Samsei itu berapa tahun menjadi pemain terbaik di Asia, bahkan salah satu pemain terbaik di dunia. Jadi dia tahu apa yang dibutuhkan pemainnya. But that's okay. Jadi untuk gue respect untuk semua pemain, semua tim pelatih, tim manajemen, semua tim yang terlibat di timnas. Kalian luar biasa. Semoga perjalanan ini diteruskan sampai ke Piala Asia di 2028 sehingga kita bisa ikut Piala Dunia. Oke, itu aja.